saja malu tadi Pak Kiai Haji Bahroji, beliau berdiri, ibunya Ibu Bupati juga berdiri, padahal saya jauh di bawah beliau-beliau. Saya mau berdiri juga agar yang belakang lebih tampak jelas. Insya Allah sampun jelas nggih Bu nggih. Bapak-bapaknya sampun jelas nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tesih semangat napa mboten? Semangat 45 nggih. Dijawab salami kanthi semangat. Ari kula ngrungokno cara jawab salami katon-katone kelihatane siang niki sampun jam setengah gangsal. Dijawab sing semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah sing dereng gadah jodoh enggal-enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salamnya semangat, saya doakan semoga jodohnya muga-muga tambah Bu. Tambah napa mboten? Kula mboten takon bapak-bapake. Bapake yo mesti tambah. Bu, tambah napa mboten? Mugi-mugi tambah istiqomah. Keluargane tambah sakinah, mawaddah, rahmah. Rezekine tambah. Tambah sawah. Tambah sepeda. Tambah omah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal aizza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Dr. Anda Umi Azizah. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang, saged istiqomah dampingi kita sedaya. Amin. Hari ini mulai dari tadi malam menjelang tahun 1445 Hijriah, di malam tahun baru, saya diminta oleh Ibu Gubernur Jawa Timur untuk berbicara di acara ASN berdoa dan tablik akbar di Islamic Center Masjid Raya Surabaya. Bertemu dengan Ibu Gubernur ketika malam tahun baruan 1 Muharram. Pas tanggal 1 Muharram, Allah mempertemukan saya dengan Bupati Tegal, Ibu Nyai Dr. Anda Umi Azizah. Malam tahun baru sama Ibu Gubernur, pas 1 Muharramnya bersama Ibu Bupati Tegal, bertemu dengan dua perempuan yang luar biasa. Subhanallah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, semangat dari beliau-beliau berdua. Amin. Kalau kita lihat sejarah daripada berdirinya lembaga pendidikan, panjenengan kedah ngertos lembaga pendidikan perguruan tinggi yang pertama kali mendirikan itu adalah seorang perempuan.
yaitu Al-Madrasah Al-Qurawiyin, berdiri pada abad ke-9 Masehi. Yang mendirikan adalah seorang perempuan, seorang kaya raya yang bernama Fatimah Al-Fikri. Kemudian maka dari itu seorang perempuan bisa dikatakan sebagai Al-Madrasah Al-Ula wal Madrasah Al-Aula lil Aulad. Yang namanya perempuan, seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak, dan madrasah yang paling utama bagi anak. Seorang anak ketika berkembang, pasti yang dilihat dan dijadikan contoh itu bapaknya atau ibunya. Bapaknya atau ibunya, Bu. Seorang anak ketika berkembang, pasti yang akan dijadikan contoh itu adalah ibunya. Dan yang pasti memberikan pelajaran pertama tentang akhlak, pelajaran pertama tentang adab, itu adalah seorang ibu. Laras napa mboten? Laras napa mboten? Alhamdulillah, mugi-mugi di awal tahun baru ini, tahun 1445, kita semuanya mendapatkan semangat perjuangan yang luar biasa dari Ibu Nyai Ummi Azizah dan Gubernur Jawa Timur Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Haji Baroji MM, luar biasa. Yang namanya dunia itu bisa berdiri, dawuhnya Kanjeng Nabi, bi arba'ati asya. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Berdirinya dunia itu dengan 4 perkara. Yang pertama dengan ilmul ulama, yang kedua dengan adlul umara, yang ketiga dengan sakhaut tujar, kemudian yang keempat du'aul fuqara. Dunia ini bisa berdiri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama barokah ilmunya para ulama. Alhamdulillah, kita semuanya berada di sini bersama dengan para ulama. Mugi-mugi majelis ini menjadi contoh bahwasannya dunia bisa berdiri, barokah hadir kita di sini bersama dengan para ulama. Pilot projectnya adalah Kabupaten Tegal. Amin. Yang kedua dengan adlul umara, sifat adilnya para pejabat. Ibu Nyai Ummi Azizah insya Allah termasuk golongan yang saya nggih. Yang ketiga sakhaut tujar, sakhaul aghnia, lomane wong sugih. Insya Allah Bapak Haji Baroji MM termasuk golongan yang saya nggih. Kula nyuwun parseksen saking panjenengan, Pak Haji Baroji saya napa saya? Sepindah malih sing keras. Pak Haji Baroji saya napa saya? Kaya arep diberangkatna. Insya Allah saya fid dunya wal akhirah. Amin. Yang keempat bidu'ail fuqara, dengan doanya para fuqara. Alhamdulillah, kita semuanya mendapat barokah doanya para du'aba, barokahnya para fuqara. Mereka berdoa untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa. Mugi-mugi dongane diijabahi kali Gusti Allah. Amin. Segenap pemerintah Kabupaten Tegal yang saya hormati, Forkopimda Kabupaten Tegal, Bapak Kapolres, Ketua Basnas, Bapak Dandim yang saya hormati, sedaya para wali santri, para santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kula namung nerusaken apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati.
Ini hanya partai tambahan. Beliau seorang bupati luar biasa, sambutannya 11-12 dengan sambutannya seorang kiai. Mirip para rawuh sambutan beliau dengan mauidhatul hasanah. Jarang-jarang ada bupati yang sambutan mirip dengan mauidhatul hasanah. Panjenengan termasuk masyarakat yang beruntung punya bupati seperti beliau. Semoga tetap diberikan istiqomah untuk beliau. Amin. Ini hanya partai tambahan. Jadi makanan pokoknya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati. Saya ini hanya sekedar makanan tanduan. Kalau kata orang Jawa Timuran, makan yang kedua itu namanya tanduk. Kalau Tegal apa namanya? Hah? Mangan maning. Huruf. Jadi kalau panjenengan huruf, bener gak? Pasti makan yang pertama lebih banyak daripada makanan hurukan. Lalu sama badan. Jenengan kalau makan yang kedua lebih banyak atau lebih dikit? Lebih dikit kan? Berarti saya akan batasi. Kalau bupati tadi 1 jam, saya mungkin hanya 15 menit cukup lah nggih. Shallallahu alaihi Muhammad. Hanya partai tambahan melengkapi apa yang telah beliau sampaikan. Saya sepakat 100%. Kalau santri-santri di pondok pesantren ini insya Allah keluar dari pondok pesantren akan menjadi orang. Walaupun toh masuknya sudah jadi orang, tapi keluar akan menjadi orang yang betulan. Mungkin sebelum masuk pondok pesantren masih orang-orangan, tapi ketika nanti keluar dari pondok pesantren insya Allah dadi wong sing temenanan wong. Amin. Saya sepakat 100%. Psikomotorik pasti akan terbangun di pondok pesantren. Keterampilan high skill pasti akan didapatkan oleh para santri ketika mereka ada di pondok pesantren. Dan saya mengatakan bahwa intellectual person, the real intellectual person itu adalah seorang santri. Tepuk tangan untuk para santri. Saya mengatakan semacam ini ada alasannya. Jadi nggak cuma ngomong tok. Kalau kita ingin melihat seorang yang dikatakan intellectual person, the real intellectual person, orang yang memiliki kecerdasan yang intelektual plus spiritual, itu adalah para santri. Karena apa? Syarat menjadi seorang yang intelektualis, wa min syurutil intelektualisme salasa. Syarat intelektualisme itu adalah 3. Tolong dicatat. Mungkin ini nanti akan keluar dalam ujian seleksi CPNS. Intellectual person utawi kang den arani wong kang intelektual iku wong engage kang terlibat in critical thinking ing dalam pemikiran kang kritis, research lan penelitian, and reflection lan penilaian about society ing sedaya permasalahan masyarakat jadi maf'ul bih daripada fiil yang sebelumnya. Ngeten iki lek gak santri ya gak iso lho para rawuh. Shallallahu Muhammad. Jadi syarat untuk menjadi orang yang intelektual ana telu, ji loro telu. Sing pertama dia memiliki pemikiran yang kritis. Santri ketika berada di pondok pesantren otaknya selalu diasah, dipressure untuk menjadi seorang yang cerdas, generasi yang cerdas. Otaknya lama kelamaan ketika ada di pondok pesantren semakin lama dia akan semakin cerdas. Menurut ilmu otak-atik gaduk-maduk, dalam bab psikologi
Orang yang setiap hari otaknya itu dipressure dengan hafalan, otaknya setiap hari dipressure dengan permasalahan, dia terbangun otaknya untuk selalu menemukan jawaban, insya Allah lama-kelamaan akan menjadi cerdas. Jadi kalau orang itu berangkat dari kesempitan, berangkat dari kesusahan, berangkat dari proses dalam menuju hidupnya, maka insya Allah dia akan menjadi seorang generasi yang cerdas. Beda dengan orang-orang yang instan. Laras napa mboten? Laras napa mboten? Maka dari itu dikatakan, simply increasing the pace of production often leads, yang namanya simply increasing utawi meligi yen to ngunggahake sapa man the pace of production ing lajune penghasilan iku often ora gingsir-gingsir apa simply increasing leads ing yen to ndadekake apa simply increasing to decrease value maring mudune aji, mudune nilai overtime ing dalem sakwise mangsa. Paham napa mboten, Bu? Paham napa mboten, Bu? Maksudipun apa? Kalau orang itu berjalan secara instan, berjuang secara instan, ujug-ujug dadi, ujug-ujug duwe jabatan, ujug-ujug dadi wong sugih, yakin itu pasti akan menurunkan nilai di masa depannya. Dia akan menjadi generasi yang mudah goyah. Maka dari itu semuanya perlu berproses. Ada satu kaidah mengatakan slow down to speed up. Slow down gawe yo lirih, pelan sapa sira, to speed up krana arahe yen to banterake sapa sira. Ngeten iki lek gak santri juga iso lho para orang. Tepuk tangan sekali lagi untuk para santri. Kadang kita harus pelan-pelan, tapi dalam rangka untuk berproses, to speed up, untuk menjadi lebih cepat, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kuat, kita harus berproses. Slow down to speed up. Understand? Understand? Ngoten mawon nggih. Jadi kula yakin seperti Gus Lukman Hakim Al-Hafidh bisa semacam ini, pasti beliau berproses. Leres napa mboten Gus? Berproses. Bapak Kapolres, jadi Kapolres pasti sebelumnya masuk di Akpol lah, harus mengikuti proses inilah dan lain sebagainya. Leres napa mboten Pak Kapolres? Bapak Haji Bahroji dados kados ngeten niki, mulai dari nol Bu, mboten ujuk-ujuk langsung dipun paringi udan duit karo Gusti Allah, mboten. Memangnya beliau kayak Nabi Sulaiman? Jauh, bukan Nabi beliau, tapi berproses. Leres napa mboten? Ibu Nyai Umi Azizah itu pun juga berproses. Ujuk tiba-tiba langsung jadi bupati, mboten, semuanya ada prosesnya. Leres napa mboten? Maka dari itu kalau kita lihat yang namanya rembulan itu selalu berubah-ubah bentuk. Di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka pada bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil ahillah, tentang bentuk-bentuknya bulan. Kenapa rembulan itu selalu berubah-ubah bentuk?
kadang sabit, kadang bulan separuh, kadang penuh bulan purnama, kadang enggak tampak sama sekali, kadang yo datang bulan, kadang yo telat. Kenapa? Rembulan itu selalu berubah-ubah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan wahai Muhammad, perubahan rembulan itu adalah waktu untuk manusia, penetapan waktu untuk manusia, dan juga penetapan waktu untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Ini di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri ini adalah hasyiah daripada kitab Takrib atau kitab Fathul Qorib. Ibrahim Al-Bajuri ini punya murid namanya Sayyid Ahmad Ad-Dasuki. Sayyid Ahmad Ad-Dasuki punya murid namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Mahfud At-Termasi, Pacitan Termas. Syekh Mahfud punya murid namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, saking Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid namanya Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan punya murid Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Abdul Karim, dan lain sebagainya. Mbah Kiai Abdul Karim punya murid Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Mahrus, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari punya murid sak pirang-pirang, dan lembaga ini demikian juga guru-gurunya alhamdulillah sanadnya jelas kepada Mbah Hasyim, Mbah Abdul Karim, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Nawawi Banten, Mbah Kiai Mahfud Termas, sampai pada Ibrahim Al-Bajuri. Insya Allah kalau sanadnya jelas, yakin putra panjenengan mondok teng mriki pesantren, insya Allah nasib donya akhirat jelas. Amin. Krono sanate jelas, guru-gurune yo jelas, insya Allah panggonane besok ugi jelas. Amin. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Al-Hikmah fi kauni syams tazid wa tanqus wa qaulil qamar la yazid wa la yanqus. Hikmah kenapa matahari itu tidak pernah berubah. Matahari selalu bulat, nggak ada matahari sabit, nggak ada matahari separuh. Yang namanya matahari selalu begitu tampaknya, dan cahayanya ya selalu itu, tidak pernah berubah. Berubah toh itu karena ketutupan mendung, tapi yang namanya matahari cahayanya tetap, bentuknya juga tetap. Berbeda dengan rembulan yang selalu berubah bentuk, kadang cuma sak larit, kadang separuh, kadang bunder ser bulan purnama. Kenapa berbeda? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan, saya tambahi hadiah kalau jawabannya benar. Saya lihat acara hari ini hujan hadiah luar biasa. Pak Haji Bahroji paring hadiah, Bu Bupati paring hadiah. Saya juga berdiri di sini, kalau nggak ngasih hadiah nggak bahaya tak? Siapa sing bisa jawab? Tak paringi hadiah, ora kalah karo sing para penyambut sedurunge. Cuman hadiahnya beda, sing jawabane bener tak paringi hadiah, hadiahnya oli mulih disik. Alhamdulillah nggak ada yang angkat tangan. Kenapa berbeda pencahayaan matahari dengan rembulan? Kata Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, karena matahari
ketika dia tenggelam malam hari, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diperintah sujud oleh Allah ketika malam hari, sehingga ketika siang dia tampak ceria karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bersujud. Setiap hari dia ceria. Beda dengan nasibnya rembulan yang oleh Allah diperintah untuk bersujud itu pada tanggal 14 ketika bulan purnama, cahayanya terang benderang karena dia ceria, dia merasa bahagia diberi kesempatan oleh Allah untuk bersujud. Halo, paham tuh? Makanya yang namanya rembulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 dia berangsur-angsur menjadi lebih cerah sampai bunder ser. Setelah tanggal 14 dia menjadi meredup sampai hilang cahayanya. Kenapa? Karena dia bersedih, karena baru saja bersujud, sedangkan sujudnya masih nunggu 1 bulan lagi tanggal 14, makanya dia bersedih sampai tidak ada cahayanya. Ketika tanggal 1 sampai 14 cahayanya semakin tinggi, semakin terang. Kenapa? Karena dia bahagia akan menyambut tanggal 14. Manusia alhamdulillah tidak seperti rembulan dalam waktu untuk bersujud. Bahkan juga tidak seperti matahari dalam waktu bersujud. Kita setiap hari diberi kesempatan oleh Allah untuk bersujud. Setiap malam juga diberi waktu oleh Allah untuk bersujud. Panjenengan arepe sujud esuk monggo, arepe sujud awan monggo, arepe sujud sore ya monggo, arepe sujud bengi ya monggo. Maka dari itu syukur datang Gusti Allah, kita diberi kesempatan untuk selalu bersujud. Bulan Muharram ini mugi-mugi sujute awake dhewe mugi-mugi tambah istiqomah, tambah semangat. Amin. Pun kita kembali kepada intellectual person. Kenapa? Ya Allah, seorang santri setiap hari di pondok pesantren itu selalu mendapatkan latihan otak, latihan kecerdasan, karena dia selalu mendapatkan masalah-masalah dan dia diwajibkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini kalau setiap hari begini, lama-kelamaan putra panjenengan jadi cerdas. Santri itu rekoso, santri itu payah, santri itu capek dalam rangka untuk mencari ilmu yang manfaat. Maka dari itu para wali santri mbok yao ngerti yo, kalau santri itu capek, kalau santri itu sepakat untuk mencari ilmu yang manfaat bersama dengan teman-temannya, rela bergijabu, gijabu napa jibaku? Berjibaku untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Para wali santri kudu ngerti, ngapal nih Al-Quran 30 juz angele mboten karuan. Jenengan ngapal nih kul ya ayyuhal kafirun mawon kadang isih kawolak walik, ora mari-mari. Kul ya ayyuhal kafirun mulai dari antum anak ubud apa diwolak walik ora mari-mari. Putra panjenengan niki ngapal nih Al-Quran 30 juz, luar biasa. Maka dari itu para wali santri mbok yao ngerti yo, hargailah mereka putra putri panjenengan dalam mencari ilmu. Kasih dia motivasi, kasih dia semangat. Aja cuman ngongkon tok, aja cuman nyuruh saja, tapi tidak tahu bagaimana capeknya para santri. Sepakat para santri?
Setiap hari mereka capek ngapalkan pelajaran-pelajaran, ngapalkan Al-Quran. Subhanallah. Ini juga saya sampaikan kepada para santri, sampean jangan patah semangat dalam menghafalkan, sampean jangan patah semangat dalam kecapean untuk mencari ilmu. Capek dalam mencari ilmu itu hukumnya wajib, nopo? Capek mencari ilmu hukumnya wajib. Jangan pun kalian. Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i punya satu syair. Syairnya begini: Malam yadhuqqa murrat ta'allumi sa'ah tadarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Artine nopo? Ngertos artine nopo mboten, Pak? Terjemahaken nggih. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, maka dia akan berada dalam kehinaan sifat bodoh. Kehinaan sifat bodoh di sepanjang hidupnya. Niki sing ngomong Imam Syafi'i. Orang yang tidak merasakan capek, orang yang tidak merasakan kesulitan dalam mencari ilmu, titenono, urip ke depannya dia pasti akan berada dalam kebodohan. Berarti pengen pinter kudu rekoso, berarti pengen cerdas harus sengsara. Ini yang bilang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau membaca buku, membaca kitab, semisal kitab dibuka, blang. Itu orang-orang yang ada di sekitarnya itu kaget. Panjenengan juga kaget. Kagetnya kenapa? Kalau Imam Syafi'i itu membaca halaman 8, halaman 9 itu ditutupi. Karena Imam Syafi'i sekali lirik langsung hafal. Kalau dia membaca halaman 8 tapi kemudian melirik halaman 9, akhirnya gagal fokus pada halaman 8. Makanya halaman 9 ditutupi. Karena apa? Alasannya bukan karena apa-apa, tapi Imam Syafi'i sekali lirik langsung hafal. Itu Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa. Umur 7 tahun sampun hafal Al-Quran, umur 10 tahun sampun hafal kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i sebelum balik itu sudah menjadi mufti. Imam Syafi'i super cerdas semacam itu, tapi beliau pernah mengatakan syakautu ila waqi'in bisu'i hifdhi fa'ausani bitarkil ma'asi li'annal ilma nurullah wa nurullahi la yu'talil asi. Imam Syafi'i secerdas itu, beliau pernah curhat kepada gurunya, namanya Imam Waqi'. Wahai guruku Imam Waqi', kenapa hafalanku ini kok dedel? Kenapa hafalanku ini kok rusak? Aku sulit menghafalkan ilmu, aku sulit menghafalkan pelajaran. Kenapa hafalanku kok semacam ini? Itu loh Imam Syafi'i. Dan sampean para santri, imam bukan, wali juga bukan. Paling nanti mentok jadi wali murid atau wali santri. Imam Syafi'i yang semacam itu sampai merasa kesulitan dalam menghafal, curhat kepada gurunya, fa'ausani bitarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' memberikan wasiat, nasihat kepada muridnya Imam Syafi'i. Hei Imam Syafi'i, sabar. Kenapa? Kamu dalam mencari ilmu tinggalkanlah kemaksiatan. Karena yang namanya ilmu itu adalah cahayanya Allah. Wa nurullah la yu'talil asi. Dan cahayanya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Imam Syafi'i
pernah merasa kesulitan dalam belajar. Apalagi kita orang biasa, yang namanya kesulitan dalam belajar itu adalah hal yang biasa. Ditambah lagi kalau di pesantren, Masya Allah, nelongso, rekoso, disambangi ora saben dino, setiap hari kelingan wong tua, kadang yo kelingan karo anake tangga, setiap hari rekoso, kadang kangen karo adi-adine, kadang yo kangen karo adik kelase. Dadi santri rekoso, kadang ngarep-ngarep harapan dan cita-citanya, kadang mimpi besok bersanding dengan siapa. Niki santri biasa kados ngeten niki, karena hanya sekedar menggambarkan saja, nggak pernah sampai eksekusi. Ini kan lebih berat para rawuh. Kalau di luar pondok pesantren bisa langsung eksekusi. Pengen gandengan tangan, oke. Pengen gonceng-goncengan, oke. Pengen trek-trekan, oke. Kalau santri hanya menggambarkan. Gini apa nggih? Biasanya sing santri-santri wedok, niku kalau membayangkan bagaimana bisa berjabatan tangan, bergandengan tangan dengan Chu Minghu, Lu Minghu, artis-artis Korea, isone namung gambarke. Sing lanang nggih ngoten, santri-santri lanang, koyok yo ngetrek-trek-trekan, hanya bisa menggambarkan, sehingga kadang niku gayane tenggone kamar macake koyok yo trek-trekan, tapi cuman sekedar bayangan saja. Coba jenengan bayangkan santri seperti itu, sakitnya itu di sini. Rekoso, nggih napa nggih? Nggih napa nggih santri putri? Nggih, hanya bisa membayangkan. Maka dari itu, yuk kita doakan. Walaupun toh dengan semua keterbatasan dan kesederhanaan para santri, tapi insya Allah akan menghasilkan, mendapatkan sesuatu yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kenapa santri dikatakan sebagai intellectual person? Karena seorang santri itu pasti memiliki research, memiliki penelitian, memiliki pengalaman. Saya lihat tadi dikasih tahu oleh Bapak Haji Ba'roji, alumni Pondok Pesantren Zainuddin. Ada yang berasal dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah. Jauh loh itu Jawa Tengah. Kalau dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Timur. Masya Allah, itu yang ada di Pondok Pesantren Zainuddin. Belum lagi yang ada di Pondok Pesantren Putri Robiah. Itu pun juga dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam suku bangsa, mulai dari anake petani, anake pedagang, anake pegawai, dan lain sebagainya kumpul dalam satu lokasi pondok pesantren, dan mereka berinteraksi bersama, turune turu bareng, nggih napa nggih, mangane bareng-bareng, nggih napa nggih, mandine bareng-bareng, nggih napa nggih, nggih, aduse bareng teng mriki, siji-siji teng nggih. Di sini selalu bersama, hidup bergandengan tangan, sehingga anake petani ngerti sifatnya anake pedagang, anake pedagang ngerti sifatnya anake pegawai, wong Jawa Tengah ngerti sifatnya wong Jawa Timur, wong Jawa Timur ngerti sifatnya wong Betawi.